Halo guys, berkaitan dengan Danantara. Nah, Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai ketua tim pakar. Nah, sementara itu kita sama-sama tahu Burhanuddin Abdullah adalah mantan penghuni lapas Sukamiskin dengan kasus korupsi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dibutuhkan seorang koruptor yang ahli korupsi untuk menjadi ketua tim pakar di Danantara? Supaya apa? Salam. Gue lanjutin lagi kenapa gue benci banget sama yang namanya program Danantara. Bukan karena di situ ada Pak Jokowi, bukan di situ nanti calon yang isinya keluarga Jokowi, atau di situ ada calon isinya keponakan Bapak Luhut, bukan. Walaupun iya kesal juga dengan itu, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah yang gue takutkan dengan banyaknya dana yang akan dikelola ini loh, ribuan triliun yang berharap Indonesia akan maju dengan ini, tapi dikelola dengan tidak baik dan tidak benar, akan menjadi bumerang nih buat rakyat. Justru akan menambah kesengsaraan buat rakyat. Awalnya gue pengen banget positif, tapi setelah ngelihat pejabat-pejabatnya, bahkan ada yang pakar itu mantan napi, koruptor lagi. Maksud gue, kok bisa gitu. Terus ditambah lagi sekarang dari Pertamina ada 7 orang terbukti korupsi merugikan negara 193 triliun. Kan ini udah kayak sinyal awal gitu. Baru kemarin diresmikan, terus langsung sinyalnya muncul. Ada maling loh di BUMN. Dan gue yakin bukan cuma Pertamina. Hampir di setiap BUMN ada yang kayak begitu. Dan itu yang gue takutin. Terlebih melihat angkanya ribuan triliun. Apa nggak full senyum itu maling? Itu doang. Dan kenapa gue bilang gue masih ragu dan gue benci dengan Danantara ini? Karena Prabowo nggak bikin barriernya dulu, nggak bikin tameng dulu nih buat jagain duitnya. Malah bikin posko doang, atau barriernya itu presiden, mantan presiden. Yang jadi pengawasnya Ibu Mega, yang jadi pengawasnya Pak Jokowi, yang jadi pengawasnya itu Pak SBY. Nggak bisa. Gak bakal bisa. Undang-undangnya, peraturannya dulu yang harusnya diluncurin nih sebelum Danantaranya. Peraturannya, kita mau kelola uang yang besar, 14.000 triliun. Jadi siapapun yang terlibat harus taat dengan aturan ini. A, B, C, D. Hukuman terberat yaitu dihukum penjara 50 tahun jika korupsi lebih dari 1 miliar. Orang kan kalau korupsi di bawah 1 miliar mah para ikan-ikan kakap minggir itu. Wah, di bawah 1 miliar mah mending gak usah korupsi. Kerja aja gue dapet di bawah 1 miliar. Maksud gue ke situ. Yang di bawah 1 miliar penjara 20 tahun, denda 3 kali lipat. Atau dihukum pasung di atas 10 miliar. Bukan cuma dipasung, dirajam, disiksa. Kalau perlu rakyat boleh datang buat lemparin batu ke koruptor itu. Ya kayak begitu gitu yang kita pengen itu. Aman tuh duit ribuan triliun. Investor juga yakin. Apalagi oligarki juga takut nyogoknya. Oligarki yang terlibat itu didenda 200 kali lipat. Begitu gitu maksud gue. Ketegasan itu bukan di omon-omonnya, di tertulis. 3 penegak hukum yang berani disogok sama mereka yang para koruptor, mereka juga menerima hukuman yang sama. Gitu. Ini yudikatifnya juga melempem, disogok juga. Legislatifnya juga begitu. Eksekutifnya parah juga. Gimana gue mau percaya sama program pemerintah? Makanya gue bilang, sebagus apapun program pemerintah, kalau isinya macam kayak begitu, maling-malingnya masih bebas, jadi lubang-lubangnya nih gak ditutup, terus setiap ada yang mau mencoba maling gak diracun, gak dimatiin, yang tikusnya tetap happy. Mereka bisa cari jalur lain, toh gak ada racunnya gitu. Duit diambil berapa juga, ya paling di penjara, paling didenda, paling begini, udah ngeremehin. Dan gue gak ngerti lagi kalau masih ada orang yang yakin dengan Danantara ini bakal bikin negara kita maju. Gak tahu, gue lebih percaya omongan Prabowo yang satu. 2030 Indonesia bubar gara-gara bangkrut nih. Gimana guys? Kalian masih ragu tidak mengenai persoalan Danantara ini? Apalagi mendengar bahwa Danantara ini dihuni oleh orang-orang yang sangat berpengalaman di bidang korupsi. Seperti Pak Mulyono,
orang yang terkorup nomor 3 di dunia versi OCCRV. Nah, hal ini tentu menjadi keraguan yang sangat besar terhadap rakyat Indonesia mengenai persoalan Danantara ini, bahwa memang betul-betul akan membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia, bukan melainkan membawa dampak positif bagi kantong Mulyono dan juga kawan-kawannya yang doyang korupsi. Tepat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar netizen mengenai persoalan keraguannya terhadap Danantara ini, yang saya kira sama-sama kita merasakan bahwa Danantara ini memang pantas untuk diragukan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bagaimana tidak khawatir kami sebagai rakyat ya. Jangan khawatir bang, sebagai salah satu dananya akan diamankan anggota oleh MUL dan warga kawan-kawan. negara Republik Indonesia ini yang tentu punya hak yang sama dah, ya, juga memiliki legal standing atas negeri ini gitu kan. Jadi hal yang wajar ya, kita yang berpikir kritis ini gitu kan, berangkat dari sebuah ketidakpercayaan. Presiden ya dengan alasan untuk menyelamatkan aset negara ya kan, meluncing satu wadah ataupun badan yang dinamakan Danantra itu. Ya, Danantra itu adalah badan yang bertujuan untuk menyelamatkan aset-aset BUMN, aset negara ya. Nah, di sini kekhawatiran yang berangkat dari ketidakpercayaan ini, yang mendampinginya pertama ya Pak Jokowi. Kemudian di situ ada PSB juga, ya I don't exactly, PSB itu tidak terklaim kepada OCCRV tidak ya. Namun kenapa tidak speak up gitu kan, setidaknya ngasih masukan kepada Pak Prabowo begitu kan. Ya bukan hanya itu gitu kan, kemudian ada juga gitu kan ketua tim daripada Danantra ini ada yang direkrut dari ex koruptor gitu kan, 100 miliar ya. Nah disinilah ya, kemudian ini sebuah bentuk kekhawatiran kami sebagai rakyat ya, yang berpikir kritis tentunya ya, karena keniscayaan lah ya, ada oposisi dan ada koalisi ya kan gitu. Jadi itu sebuah bentuk keniscayaan ya. Jadi hukum alam gitu kan. Karena setiap manusia itu berbeda ya, terutama dalam pola pikir. Ada yang berpikir kritis, ada yang sedang, ada yang tidak sama sekali. Begitu. Nah, kami sebagai rakyat yang berpikir kritis terkait launching Danantra ini oleh presiden gitu kan, ada kekhawatiran gitu kan, ketika yang mendampinginya itu orang yang sedang bermasalah pertama ya, dan masalah ini ya semua gitu kan terarah kepadanya begitu. Ya. Kemudian ya pejabat ex koruptor juga kenapa direkrut jadi ketua tim di situ ya. Kemudian di situ juga ada ya keterkaitan kepada ya ex menteri segala urusan ya, keponakannya katanya menjabat juga di Danantra gitu. Nah situlah ya yang memicu kami gitu kan sebagai rakyat yang kritis, ada kekhawatiran begitu Pak ya. Jujur saya bukan bertujuan untuk menghalang-halangi program dan tujuan baik presiden, bukan sama sekali. Kalau memang benar-benar positif untuk kepentingan rakyat, menyelamatkan negara begitu kan dari tangan-tangan penjahat dan para koruptor gitu kan, itu ya kita apresiasi begitu. Namun ya hal yang wajar ya. Dan itu manusia itu berbeda ya, saya pribadi termasuk rakyat yang sedikit ya kritis begitu kan, jadi hal yang wajar gitu kan, ada kekhawatiran di sini Pak begitu. Tapi mudah-mudahan ya presiden kita lebih tahu ya, lebih paham terkait internal pemerintah atau negara ini. Oke, makasih ya. Kita apresiasi saja dulu ya, dan kami bersabar untuk sebuah verifikasi ataupun langkah konkret ataupun actionnya dari Pak Presiden kita ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.